sahabat circle harus bertanya nih tentang pemaparan Pak Bambang. Ya, saya sendiri banyak bertanya dalam hati, Pak. Wah, saya ini hadir di tengah-tengah dunia ini sudah menjadi jawaban belum gitu. Dan jika saya pertanyakan agama dan Tuhan, wah saya bisa dipecat dari sinode. Ya, that's the problem ya, that's the problem. Iya, Pak. Kalau sudah menjadi bagian dari institusi dan sebagainya itu Iya, lumayan. iya. Lo saya sendiri bagian dari institusi, cuma mungkin rada nekat aja kali ya. Iya. Iya, sahabat sih kan boleh bertanya dengan raise hand atau chat room, silakan. Tapi untuk menunggu teman-teman Pak untuk bertanya apakah ini tidak akhirnya akan mencoba kita ke apa ya multiple religion ya dengan cara pandang yang seperti itu gitu ya. Oh ada sudah Pak Oswald Tampu Bolon, silakan Pak. Kami persilakan waktunya. Ada juga Mas Nurudin Wahyu. Satu-satu ya Pak Oswald dulu. Terima kasih. Sorry ya, mungkin mendengar penjelasan dari Romo tadi ya. Saya bukan Romo. Oh iya. Dan ku kaitkan dengan kemarin aku dengar Pak Denis bicara di forum semacam ini juga. Ya. Dia bilang bahwa di dunia ini ada sekitar 5.200 agama, Pak. Dan pada umumnya yang rajin melaksanakan agamanya adalah kalangan-kalangan orang menengah ke bawah, orang miskin. Pada umumnya itu hasil dari survei si Karen Armstrong kalau nggak salah kemarin itu. Sekarang dari kemarin aku mencoba, tapi mungkin karena ini ilmiah ya, jangan saya terus terang aja saya percaya sama Tuhan, Pak. Saya orang Kristen ya, tidak penting. Ya. Jadi dengan melihat demikian banyak agama ini, kita coba menarik diri keluar, Pak. Jadi kita lihat di jauh sana ada banyak agama-agama, gitu. Agama satu menganggap Tuhan itu hanya satu, agama yang lain menganggap Tuhan itu banyak, agama yang lain menganggap karena dia butuh pertanian, makanya diciptakanlah Dewi Sri misalnya. Jadi ada kesan, menurut saya, semua sama-sama mengakui adanya Tuhan. Tetapi seakan-akan karena Tuhan dalam realitanya tidak bisa ditemui secara langsung ya, tidak berdialog, kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan yang benar itu apa Tuhan, kan tidak ada itu, nggak mungkin karena Tuhan itu jauh di sana. Jadi seakan jadi masing-masing agama-agama itu berani menerjemahkan bahwa sebenarnya Tuhan itu maunya begini gitu. Jadi karena dia punya power, jadi pahamnya ini dianukan ke bawahnya, ke masyarakatnya. Jadi apa yang ditentukan oleh penguasa ini akan diikuti oleh masyarakat bawahnya. Jadi terus teringat aku di kejadian, Tuhan bersabda, marilah kita menciptakan manusia yang menyerupai kita dan kelakuan itu. Dan aku jadi khawatir, jangan-jangan dari agama sekian ini, masing-masing marilah kita menciptakan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Mohon komentar. Ini bukan aku orang Kristen, Pak. Mohon komentar, Pak. Ya, terima kasih Pak Soal. Jadi dalam faktanya jangan-jangan bukan Tuhan yang menciptakan kita, sebaliknya kita menciptakan Tuhan gitu. Ya, kalau kasarnya begitu ya, artinya sesungguhnya Tuhan itu apa memang ya kita juga nggak tahu, bisa karena kekuasaan tertentu orang terus jadi sangat pede dan berani mengklaim ya justru karena orang-orang nggak tahu ya, pokoknya Tuhan tuh pokoknya kayak gini gitu loh. Kemudian diikuti memang oleh orang-orang masyarakat. Tapi ya itu menarik kalau betul itu penelitian Karen Armstrong
bahwa ada 5.200-an agama dan sebagian besar penganutnya itu menengah ke bawah ya. Bisa iya, bisa tidak, karena ya kalau statistik ya saya nggak tahu lah gitu ya. Kalau statistik saya nggak tahu, cuma tidak juga harus ditarik kesimpulan bahwa semakin intelektual seseorang semakin sulit dia beragama atau bahkan tidak mungkin seakan-akan beragama gitu ya. Saya kira nggak juga kali ya, nggak juga, karena banyak juga kaum intelektual, filosof, saintis juga yang bukan beragama kali, tapi percaya pada Tuhannya. Dan cara dia percaya bisa berbeda memang dari agama-agama konvensional gitu. Tapi bahkan kaum intelektual yang formalnya beragama tertentu pun sebetulnya cara dia menghayati agamanya maupun Tuhan bisa berbeda kan dari yang konvensional gitu kan ya. Ya saya harus bilang, saya ya, bagaimanapun secara formal Katolik gitu ya. Tapi cara saya memahami what being a Catholic means gitu, artinya apa sih menjadi orang Katolik itu, atau Tuhan seperti apa yang saya akhirnya yakini, itu bisa sangat berbeda dengan yang tercantum di dalam doktrin formal kan. Dan saya kira banyak orang seperti saya gitu ya, bukan hanya Katolik tapi dalam agama-agama lain pun seperti itu gitu. Yang mungkin secara formal tetap saja memegang dogma atau berada dalam institusi tertentu, tapi cara kita memahami itu berbeda gitu loh. Komentar saya Pak Oswald ya. Tapi menarik tadi tuh. Kasih Pak. Ya, siapa lagi nih? Ada banyak nih. Ya, Mas Nurudin dulu mungkin Pak. Ya, silakan Mas Nurudin. Mas Nurudin masih ada? Masih mute ya. Oh ya. Oke. Silakan Mas Nurudin. Halo, bisa terdengar? Ya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Prof. Bambang. Senang bisa bersumbang kembali. Ya Mas, gimana Mas? Beberapa hal Prof saya ingin tanyakan ya. Yang pertama tadi kan terkait dengan paradigm shift tadi ya, dari dogmatis epistemologis ke estetik aksiologis, ini kan menarik sekali ya. Tapi saya berpikir Prof, kalau dalam konteks seni gitu, kemudian ya budaya dan lain-lain itu kan punya dimensi kuat estetik aksiologis. Nah tadi kan Prof Bambang kan banyak menyinggung agama, tapi kalau dalam dunia modern juga mungkin nggak Prof, jadi membuat teknologi atau sains itu yang reflektif kan. Kalau Heidegger kan kritiknya kan sains itu kan nggak bisa merefleksi, nggak ada seninya dan ya cenderung cuma pakai, itu bisa nggak ya kira-kira dirubah dari ke estetika aksiologis? Saya belum menemu apa ya kira-kira sains atau teknologi yang mereflektif itu seperti apa. Nah yang kedua Prof, terkait dengan tadi kan dijelaskan juga soal psikologi dan lain-lain. Saya nggak tahu ya apakah Freud itu kan kalau nggak salah pernah mengatakan soal oceanic feeling, itu sebenarnya dia itu dalam konteks meyakini agama atau sebenarnya sedang dalam konteks mengkritik ya itu sebenarnya. Dan apakah oceanic feeling itu kemudian dikembangkan oleh yang Jung ya, Jung yang agak-agak mistik itu jalurnya seperti apa Prof itu kira-kira yang itu, apakah itu Jung itu sama sekali keluar dari jalurnya Freud, atau itu dia sebenarnya sedang menafsir ulang yang oceanic itu. Nah yang terakhir Prof, kalau terkait dengan neuroscience itu kan misalnya sekarang khususnya Buddhisme itu kan mengadakan dialog dengan neuroscience. Nah sebenarnya kalau neuroscience sendiri itu sebenarnya tadi kan Prof mengatakan ada dua kubu kira-kira yang sangat materialistik, dan satu sangat spiritualistik. Itu sebenarnya kalau di dalam dunia ilmiah sendiri, apakah kalau yang spiritual misalkan masih dianggap ya betul namanya minor atau seperti apa kan kalau
Soalnya kan kalau dalam kuantum kan justru malah yang aneh-aneh itu justru yang malah dominan. Kalau dalam neuroscience itu seperti apa posisinya? Dan kenapa misalkan agama seperti Buddhisme itu kok senang berdialog? Saya nggak tahu kalau agama lain apa di Katolik atau apakah ada. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, yang pertama tuh apakah mungkin sains ya itu juga masuk ke paradigma estetik aksiologis gitu. Mungkin sih Mas, sekarang itu MIT itu, tapi juga di berbagai perguruan tinggi yang lain, cuman kalau kita sebut yang sangat terkemuka dalam sains dan teknologi, MIT itu sekarang terus-menerus bekerja sama dengan para seniman kan, dalam menciptakan produk-produknya itu, bekerja sama dengan seniman. Ya, saya pernah mengumpulkan, tapi saya lupa lagi. Banyak temuan-temuan yang ditemukan berbarengan antara saintis dan para seniman. Di berbagai lembaga riset di Prancis juga interaksi antara saintis dan para seniman itu makin serius ya. Lalu proyek yang mau pindah ke Mars itu planet Mars itu juga di situ seniman dilibatkan ya. Bahkan salah satunya dari Indonesia ya. Kok saya lupa itu. Venza Kristiawan dari Jogja ya. Itu kan dilibatkan juga gitu dalam simulasi kehidupan di Mars dan sebagainya. Sebenarnya tendensi ke arah itu malah kuat sih sebenarnya, kerjasama antara sains dan teknologi dan seni ya. Nah itu ada, tapi juga kalau dari sisi aksiologisnya itu yang disebut sebagai Society 5.0 itu, Society 5.0 di Jepang itu adalah kesadaran itu yang muncul, Mas. Justru bagaimana teknologi itu dan sains itu diarahkan ke nilai-nilai yang lebih manusiawi, gitu ya. Itu sebabnya yang jadi patokan mereka juga dalam Society 5.0 itu bukan para expert sih ya untuk menakar. Itu yang mereka andalkan bukan pandangan para saintis expert, tapi pada riset-riset tentang dampak teknologi. Dan teknologi baru misalnya itu akan berdampak bagaimana ke manusianya. Itu yang lebih dipercaya karena maunya justru teknologi yang lebih manusiawi, katakanlah begitu ya. Paham gerakan Society 5.0 itu. Jadi itu ada sih, gitu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin dalam perkembangannya itu. Lalu kalau oceanic feeling, ya saya mesti meneliti lagi. Tapi tentu Freud sih intinya negatif ya terhadap agama ya. Nah, agama intinya sumber sakit jiwa lah, gitu ya. Karena itu kan hanya kayak surga dan segala macam itu kan hanya ilusi orang pengen kembali lagi ke kenyamanan primordial di rahim ibu gitu kan ya. Nah, di rahim ibu kita itu tenggelam di dalam air gitu kan, dan sangat nyaman, sangat secure gitu. Dan image surga dan sebagainya itu ya hanya kayak proyeksi yang sudah tidak bisa dicapai lagi. Jadi sebenarnya proyeksi yang tidak perlu gitu. Masa surga adalah pengen kembali lagi ke rahim ibu gitu. Ini apa sih gitu ya, agak negatif dan minor sepenangkapan saya. Nah tapi Jung kan jelas berbeda, meskipun murid setianya Freud, tapi jelas berbeda. Justru dia melihat ada suatu nilai, ada sesuatu yang penting di dalam kehidupan spiritual manusia itu, entah lewat mimpi, entah lewat konsepnya mengenai archetype dan sebagainya itu ya. Dia sangat serius melihat itu sebagai archetype barangkali ya, model-model yang penting yang kaitannya erat dengan pertumbuhan kita sebagai pribadi, sebagai diri itu. Menemukan model-model kedirian ya yang lebih ideal. Itu simbol-simbol religius menjadi penting di situ sih sebenarnya.
itu kaitannya dengan bawah sadar tentu saja. Dan oceanic feeling menjadi sepadan bukan dengan urusan surga, tapi dengan pengalaman mistik ya. Dengan pengalaman mistik, pengalaman kesatuan kembali dengan Sang Maha Segala itu ya, yang dialami oleh hampir semua mistikus ya dari agama apapun, yang dalam istilah Jawa itu manunggaling, kawulolan Gusti atau unio mistika dalam tradisi Kristiani, wahdatul wujud ke istilah Ibn Arabi, itu ya itu serius gitu loh. Nah, kayak kita bagaikan tetesan embun yang masuk ke samudra gitu ya, jatuh ke samudra, kembali menjadi bagian dari realitas yang lebih luas. Susahnya itu pengalaman mistik itu kan serius, jadi itu substantif ya, artinya mengubah kehidupan orang sih sebenarnya. Itu bukan semata-mata pengalaman trans sesaat kayak orang pakai narkoba gitu. Itu betul-betul life changing gitu kan ya, life changing, yang mengubah orientasi orang-orang itu seumur hidupnya. Nah, artinya ada sesuatu yang serius di situ. Meskipun hanya bisa dicapai, mungkin memang hanya oleh orang tertentu, gitu kan ya. Karena itu it takes much effort ya untuk itu tuh. Maslow menyebutnya big cognition atau peak experience kan. Being cognition itu pada level tertentu orang sampai ke mengatasi dimensi yang dangkal dan fisikal ini. Dan itu dialami dari orang dari segala agama sih. Jadi ada sesuatu yang serius sih dalam oceanic feeling itu, pengalaman mistik itu ya. Saya menganggap pengalaman mistik itu tipe kesadaran yang memang tingkat tinggi gitu. Itu sebabnya neuroscience jalur yang lain itu, ya, pertanyaan ketiga, jalur yang lebih spiritual, memang sekarang belum merupakan arus utama gitu kan ya. Karena yang arus utama, yang bestseller buku-bukunya itu jalur yang fisikalis kan. Bagaimanapun itu, apalagi bisa dibaca awam dan sebagainya itu seksi sekali si jalur fisikalis itu. Jadi jalur fisikalis itu bahwa intinya kan bahwa segala aktivitas mental kita sampai yang mistik whatsoever lah, segala aktivitas batin kita itu sebetulnya hanya efek samping dari kinerja hormon-hormon, kinerja neural sistem kita yang sangat fisikal gitu. Kalau jalur yang fisikalis. Nah, tapi jalur yang spiritualis ini yang lama mengambil inspirasi dari psikolog yang sebetulnya di abad 19 berjajaran sama Freud, cuman Freud lebih seksi ya, lebih populer ya. William James itu sebetulnya lebih substantif dalam hal dia betul-betul meneliti range pengalaman mental yang ditelitinya itu sangat luas gitu kan. Sangat luas sampai ke pengalaman-pengalaman religius gitu kan ya. Sampai ke pengalaman-pengalaman paranormal. Dan kemudian dilanjutkan oleh Myers itu. Dan inspirasi ini disambar oleh neuroscientist yang tidak puas terhadap jalur fisikalisme. Kalau fisikalisme itu katakanlah bottom up ya, segala aktivitas mental kita itu hanya produk dari bawah, dari fisik. Nah kalau kaum yang sebutlah non fisikal ini yang lebih spiritual, terbalik, justru kesadaran kita itu yang namanya kesadaran kita itu sampai ke level yang aktivitasnya itu range-nya mahal luas sampai ke level yang paranormal dan sebagainya. Bangsanya remote viewing, belum orang-orang yang koma tapi masih sadar dan seterusnya. Itu kan range-nya luas kesadaran itu. Bahkan orang yang koma pun setelah dia sadar kembali ternyata dia tahu apa yang terjadi gitu kan ya. Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu tuh bagaimana dijelaskan? Itu tidak bisa dijelaskan oleh kaum fisikalis gitu kan. Sementara hal-hal itu tuh real di seluruh dunia. Itu dialami banyak sekali orang gitu kan ya. Masa semuanya ngibul gitu kan ya. Nah gitu. Jadi jalur ini tuh merasa bisa lebih terjelaskan fenomena-fenomena kesadaran yang aneh itu kalau
si kesadaran yang ada di kita itu adalah bagian dari kesadaran semesta. Jadi lebih top down katakanlah itu ya. Lebih dari atas, dari apalah yang semesta, yang ilahi kalau mau disebut, yang kosmik, itu menggerakkan si kesadaran kita. Jadi entah mau disebut ruh kayak apa kayak, itu menggunakan otak kita saja. Dalam kurun waktu tertentu sudah tidak diperlukan lagi si otak itu, ya si ruh atau kesadaran kembali ke lautan kesadaran itu, oseanik tadi gitu ya. Nah, yang kosmik tadi sifatnya itu lebih bisa menjelaskan meskipun bunyinya kalau bagi para fisikalis ya itu klinik dan ya gombalah gitu ya. Mereka udah terlanjur alergi juga sih terhadap segala omongan seperti itu tuh gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu lebih mampu menjelaskan sebetulnya spektrum pengalaman dan kesadaran manusia yang jalur yang top down itu ya. Gitu loh Mas. Baik, yang lain waduh banyak nih. Wah, semakin panas nih Pak. Baik, kepada Pak Wadio Pasaribu silahkan. Mas Wadio, apa kabar Mas Wadio? Di unmute dulu Pak. Ya. Selamat malam Prof. Bambang yang saya hormati, mohon maaf Prof, ini kamera tidak bisa aktif. Gak apa-apa, no problem. Iya, kabar saya lihat Prof juga masih ceria. Saya ini senang bisa mendengar ceramah yang selalu bermutu dari Prof Bambang dan membangkitkan gairah untuk mengikuti jejaknya. Jangan, salah arah nanti sesat. Nah, karena itu saya bertanya Prof, supaya nggak salah arah. Nah, persis saya ketika menikmati uraian Prof Bambang ya, saya muncullah sebuah kalimat yang saya duga dari seorang fenomenologis gitu, yang berkata manusia itu tidak tahan hidup dalam ketidakpastian. Nah, dan yang kedua muncul juga kalimat yang berkata bahwa Wah, hilang suara. Mas Wadio, atau sinyal di saya yang kacau? Itu adalah produk. Halo, Prof. Tadi nggak kedengeran, hilang tadi? Iya, Yang saya kedua. ulang aja, Prof. Ya, yang manusia itu adalah produk dari masa lalunya. Oh ya. Nah, kalau tadi Prof ada mengupas di situasi orang-orang yang begitu cepat menilai gitu, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka itu sangat susah untuk berpikir dan mereka sangat terganggu dengan kenyamanan yang mereka pegang selama ini. Karena dengan membuka diri berarti tergoncanglah fondasinya gitu. Itu mungkin juga quote yang ketiga, bahwa berpikir itu memang tidak mudah, karena itulah kenapa banyak orang langsung jatuh pada kesimpulan. Nah, tetapi saya coba mau melihat dari sudut pandang yang metafisika. Agama itu menurut saya walaupun memang bisa dimanipulasi menjadi ideologi dan mengakibatkan sebuah hal-hal yang negatif, radikalisme yang berbahaya misalnya. Tetapi tetap saja saya merasa mau dia percaya kepada Tuhan atau tidak, dia tetap membutuhkan proses. Dia tetap secara ontologi akan menjalani proses secara alamiah. Dan memang tidak serta-merta itu menuju kepada Tuhan, tetapi pasti menuju. Misalkan saja Sartre yang beretre orsoa, atau Heidegger Sein Hune, yang dua-duanya ingin mengatakan bahwa manusia itu adalah kemungkinan. Nah, persis karena ada kata kemungkinan ini mengandaikan bahwa yang dimiliki manusia yang sekarang ini bukanlah yang sejati. Jadi yang dimiliki dirinya sekarang itu bukan yang sejati,
tetapi dicari yang sejati itu. Bukan faktual dia dicari. Nah, persis proses pencarian ini ternyata adalah dilakukan dan dibutuhkan baik oleh orang yang tidak percaya Tuhan dalam arti semitik ataupun yang percaya. Ini yang saya duga sebagai asumsi saya, Prof. Nah, tadi Prof mengatakan sedikit kok orang-orang yang seperti Gandhi. Ya, memang saja saya sangat setuju, tetapi juga sedikit juga orang yang seperti Pierre de Chardin. Orang itu sangat sedikit yang tadi Prof maksud memberi terobosan-terobosan baru dalam TV di ekskomunikasi, menjelaskan bahwa manusia itu adalah kemungkinan yang selalu mencari dan melewati proses untuk menuju sesuatu. Dan pada akhirnya sebenarnya menyadari bahwa sesuatu yang dituju itu, being itu adalah suatu kesejatian. Karena yang dihidupi sekarang adalah suatu yang tidak pasti sebenarnya. Dia terus berdorong untuk ke sana. Nah, itu tanggapan saya, karena itu agama akan selalu diperlukan. Bukan hanya semata-mata karena memori kolektif, tentu itu bukan hal yang mudah untuk dihapus, tetapi juga suatu kebutuhan. Nah, yang berikutnya saya ingin memberikan sebuah problem gitu mengenai ya persis mengenai upaya mencari kesejatian itu. Ini mungkin sedikit bergeser, Prof, tapi ini kegelisahan saya. Dalam komunikasi digital, misalnya, kita melihat perubahan yang terjadi begitu cepat dalam diri manusia. Manusia begitu cepat perilakunya termodifikasi. Ya, bisa sebentar dia menjadi fanatik atau menjadi radikal, bisa sebentar dia yang setia menjadi pelakor atau pencuri laki orang atau perselingkuhan. Karena dunia digital, karena komunikasi digital begitu cepat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata dunia digital itu membuktikan manusia itu selalu mencari, karena dia sebuah kemungkinan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tentu kita bisa berbicara ada efek propaganda di situ. Nah, itu juga menjadi masalah. Dia bisa menjadi yang bukan dirinya juga gitu. Pura-pura menjadi orang kaya misalnya. Nah, ini kan jadi problem, Prof. Bagaimana kita mau mengajak masyarakat yang sudah terhubung dengan komunikasi digital ini, yang sudah terkontaminasi dengan arus yang saya sebut itu seperti arus sungai yang kotor yang orang tenggelam dalamnya. Memang dia menjalani proses nanti, ya berbenturan mungkin akan berbentuk atau juga hancur, nggak tahu juga. Tetapi ini perlu mungkin dipikirkan gitu. Nah, itu bagaimana upaya kita untuk bisa mengajak atau membina supaya nggak makin situasi ini, kalau saya melihat memang arahnya ke sana. Atau tidak terlalu banyak akhirnya masyarakat kita yang hidup dalam delusi. Saya rasa itu saja, Prof. Bambang. Dan terakhir, agama itu menurut saya punya manfaat, paling tidak antara lain memelihara komunitas. Ya. Dan memelihara komunitas, menekan intoleransi, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Nah, di sini memang kita berharap ada ruang-ruang atau rongga-rongga nanti di dalam agama-agama itu untuk lebih kritis. Terima kasih, Prof. Bambang. Ya, oke. Terima kasih, Mas Wadio. Ya, bahwa manusia itu suatu kemungkinan. Sebetulnya itu dialami setiap orang sih ya. Itu dialami setiap orang, dan proses mencari apa yang sejati di dalam kehidupan itu pasti dialami setiap orang. Cuman ada yang eksplisit, ada yang implisit gitu. Ada juga yang tidak menyadari karena sangat puas dengan peta yang mereka sudah punya di tangan gitu. Agama-agama saya bisa lihat dari satu sisi itu sebagai peta gitu kan ya.
Nah, kalau pada orang-orang yang tidak cukup reflektif dan semata-mata yakin saja bahwa peta yang sudah di tangan itu sudah bagus, jadi ikutin aja lah gitu ya, peta itu, atau bahkan dihafalin aja petanya gitu ya. Nah, pada orang-orang yang lebih reflektif, mencari yang sejati itu mungkin kalaupun dia punya peta, dia akan menjalaninya sendiri gitu, bukan sekedar menghafal peta-peta itu atau memberikannya pada orang-orang lain, tapi dia akan menjalaninya peta itu, dan dia menemukan mungkin rute-rute yang berbeda, meskipun intinya bisa saja sama yang ditemukan, tapi rutenya berbeda gitu kan. Nah, orang-orang yang reflektif itu adalah orang-orang yang tidak begitu saja puas dengan peta yang ada di tangan, tapi mau menjalani sendiri proses itu dan mencari sendiri. Gitu. Ya, sekali lagi jatuhnya nanti bisa tetap di peta yang sama meskipun menemukan jalur-jalur berbeda, atau justru dia menciptakan sendiri peta yang baru berdasarkan pengalaman perjalanannya. Dan ya, yang peta yang baru tuh bisa saja bentuknya filsafat kalau di kalangan orang-orang, kalau di kalangan para filsuf seperti Sartre atau Heidegger, dia membuat petanya sendiri gitu ya. Dan siapa tahu peta, di dalam peta itu dia mereka menemukan kesejatian hidupnya gitu. Tapi saya setuju bahwa manusia itu bagaimanapun kemungkinan, dan saya kira itu memang dialami setiap orang. Nah, hanya artinya kemungkinan itu artinya sesuatu yang terbuka. Cuman terbuka itu kan ya tadi seperti yang Anda bilang, Mas Wadyo, terbuka itu berarti memasuki ranah ketidakpastian, dan orang seringkali tidak tahan sih dengan ketidakpastian itu. Hanya orang yang mempunyai nyali cukup gitu memasuki ketidakpastian dan mencari dan menemukan kepuasan di dalam pencarian itu sendiri. Dan itu orang-orang intelektual khususnya sih ya. Ada orang seperti itu, tapi kebanyakan orang memang puas dengan peta karena itu memberi semacam rasa kepastian, arah yang jelas gitu. Hidup itu akhirnya betapapun juga dinamikanya, jatuh bangun arahnya jelas. Nah, itu orang memang membutuhkan kejelasan semacam itu, karena kejelasan adalah memang kenyamanan. Oke. Jadi untuk sebagian besar orang barangkali agama dalam artian peta itu ya masih selalu berguna. Sementara untuk para pencari, yaitu kayak platform di kejauhan barangkali ya. Tapi rute dan sebagainya itu dia akan rintis sendiri. Lalu dalam konteks digital, sebetulnya serbuan informasi yang gila-gilaan itu ya, banjir informasi yang luar biasa itu di media sosial lewat internet dan sebagainya. Kan kita selalu begitu membuka aja internet, segala berita dari gosip murahan sampai sesuatu yang berarti, sampai temuan-temuan ilmiah, sampai apapun. Itu harusnya peluang buat orang untuk mengambil sikap, membentuk sikap pribadi yang lebih kritis. Kalau enggak, dia akan seperti kalau kita browsing ke sesuatu gitu, ternyata ngelihat ada isu yang menarik, ada berita yang menarik, kita menyeleweng ke situ, pindah ke situ, kalau tadi ilustrasi Anda berselingkuh gitu kan, tadi yang kita cari itu hal A gitu, tapi karena berita yang membanjiri kita semuanya menarik perhatian, kita lantas berselingkuh, menyeleweng ke berita-berita lainnya. Dan kalau itu terjadi, memang kita membiarkan diri kita terapung-apung dalam arus ya, terapung-apung dalam arus. Dan situasi seperti itu harusnya sih membuat orang lama-lama akhirnya berpikir kritis sendiri. Sebetulnya yang dia butuhkan tuh apa sih? Yang dia cari apa? Yang dia anggap penting oleh dia itu sebenarnya apa? Masa sih misalnya, orang kan biasanya baru sadar ya,
seharian ini di mengotak-atik HP berapa jam ternyata gitu kan. Terus saja mau ngurusin HP. Kalau orang mulai berpikir, saya teh ngapain gitu, seharian ini sekian jam ini seperti nggak menghasilkan sesuatu. Nah, orang kan kadang-kadang merasa seperti itu, dan itu sudah satu isyarat ke arah yang lebih kritis untuk melihat apa sih yang lebih penting, apa yang tidak penting, apa yang sekedar gosip hanya untuk fun-fun, kayak gitu-gitu ya. Artinya situasi sekarang justru menurut saya, kalau saja orang cukup melek, sebetulnya lebih memungkinkan itu untuk mengambil sikap pribadi, meniti rute sendiri, gitu, mencari apa yang lebih sejati itu. Gitu loh, Mas Wadeo. Tapi terima kasih, ini oke itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Ya, sahabat Circle, penanya masih banyak, jadi mohon untuk pertanyaannya lebih singkat agar boleh berbagi waktu bersama teman-teman yang lain yang sudah siap-siap untuk bertanya ya. Jadi penanya selanjutnya kepada Kak Aprila, silahkan Kak, untuk bertanya langsung kepada Pak Bambang, silahkan. Terima kasih Kak Bambang. Selamat malam Pak Bambang. Malam. Iya Pak, saya tidak tahu apakah saya sudah bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan pada malam hari ini, tapi saya sangat berterima kasih untuk materi ini. Saya coba bicara dari sudut pandang saya sebagai seorang Kristiani. Sekarang saya bingung Pak, ibadah, kebaktian gitu. Tapi kita pulang habis selesai gitu, tidak ada, kita cuma mendengarkan khotbah, lalu pulang, lalu tidak ada interaksi dengan jemaat lainnya gitu. Saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini tepat atau tidak, tapi saya merasa kadang-kadang kasih dingin gitu Pak. Jadi sepertinya kita hanya, saya mendengar pendeta berkhotbah, lalu sudah selesai dan tidak ada lagi yang lain gitu. Tadi saya ada mendengar Bapak menyampaikan menghadirkan surga ini. Saya jadi bertanya, dia itu hadir di sini. Apakah itu hanya sekedar dan memang tidak perlu mengharapkannya lagi gitu Pak? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, tadi ada yang hilang, Kak April ya. Apa menghadirkan surga atau apa? Maksud saya, tadi Bapak ada bilang, bisa dengar ya Pak ya? Iya, bisa dengar ya? Bisa. Iya, tadi Bapak ada bilang di akhir pemaparan itu menghadirkan surga di bumi gitu. Saya bertanya gitu, apakah memang dalam kondisi keadaan yang seperti saat ini, apakah memang surga itu masih mungkin untuk hadir? Atau memang hanya sekedar ilusi atau bagaimana sebenarnya? Iya, tentu saya nggak tahu seberapa mungkin. Tapi kalau soal bahwa ritual itu bisa hanya merupakan pengalaman sesaat yang kemudian tidak bergema di dalam kehidupan. Sebenarnya itu biasa juga sih. Hampir segala ritual itu kecuali dalam situasi yang sangat khusus. Kalau si ritual atau entah khotbahnya, entah nyanyiannya atau apa, dan juga suasana psikologis kita memang lagi membutuhkannya misalnya kayak gitu, itu bisa menjadi eventful, artinya menjadi sebuah peristiwa yang life changing, itu bisa sih. Tapi jarang sih ya, apalagi kalau ritual itu menjadi sesuatu yang rutin, itu biasanya sih memang menjadi mekanis aja gitu. Tubuh kita berada di gereja atau sedang seperti bersembahyang, tapi sebenarnya pikiran kita kemana gitu. Itu selalu bisa terjadi seperti itu. Karena memang sifatnya bagaimanapun juga momentary ya. Peristiwa itu kan ritual itu kan peristiwa sesaat bagaimanapun. Tidak selalu mengesankan, tidak selalu membawa gema cukup substantif dalam hidup kita. Tapi itu biasa. Saya kira dalam segala agama tendensi ini
bisa dialami juga. Nah, ritual itu bisa menjadi sesuatu yang serius kalau memang kitanya sendiri sedang ada kebutuhan, sedang ada gejolak atau apalah gitu. Pendeknya kita sendiri terdorong untuk melakukan ritual itu, baru di situ akan mungkin lebih mengesankan gitu. Kalau dorongannya masih eksternal atau lebih karena rutin, lebih karena mekanis gitu, ya itu memang sulit diharapkan. Itu akan menjadi ritual rutin saja. Itu satu. Yang kedua, sejauh mana dalam situasi yang sekarang itu surga bisa diwujudkan ya? Ya tergantung jalur pesimis atau jalur optimis ya. Kalau kita yang kita lihat adalah aneka kemelut, apalagi sekarang ada inflasi di mana-mana, bahkan di negara-negara maju itu mengerikan sekali gitu, gara-gara side effect dari tegangan antara Rusia dan Ukraina. Kalau melihat situasi penuh kemelut seperti itu, ya memang seakan-akan seperti mustahil. Belum lagi ditambah dengan krisis-krisis ekologis ya sekarang ini yang memang luar biasa. Tapi kalau mau melihat sisi yang lebih positif ya, di upside, itu tuh sebenarnya kesadaran kolektif pada level global juga pelan-pelan terbentuk sih. Terbentuk kayak kesadaran atas, memang kecil-kecil, tapi mereka sekarang menjadi suatu jejaring ya. Misalnya kelompok-kelompok kecil-kecil yang terus-menerus mencoba mengatasi persoalan-persoalan kerusakan ekosistem gitu ya. Itu tuh makin lama kan makin merupakan jejaring global juga gitu. Meskipun tadinya inisiatif pribadi misalnya gitu ya. Banyak inisiatif-inisiatif positif yang tadinya hanya kayak lilin kecil, sekarang itu peluangnya menjadi api yang besar karena jejaring global lebih mudah dibentuk. Dan informasi apapun gitu langsung bisa diketahui di belahan bumi yang lain. Nah, itu tuh sebenarnya peluang besar gitu. Nah, saya lebih cenderung mempercayai orang-orang yang melihat bahwa fase yang penuh krisis sekarang ini adalah semacam transisi menuju suatu level kesadaran bersama yang lebih tinggi gitu ya. Tapi ya krisis itu namanya krisis. Krisis kan katanya sekaligus peluang kan krisis itu. Ya begitu banyak bencana, begitu banyak krisis, itu bisa juga kita lihat sebagai peluang sebenarnya. Dan ada sih pihak-pihak tertentu yang mencoba menggamit ini sebagai peluang gitu ya, untuk membentuk jejaring-jejaring kerjasama yang lebih positif gitu. Sebetulnya berkali-kali dunia kita nyaris perang dunia ketiga, entah karena isu agama lah, isu apalah, terorisme apa gitu. Tapi nyatanya juga mungkin blessing in disguise karena makin banyak yang punya senjata nuklir atau bahkan eksperimen senjata kimia dan sebagainya. Orang yang makin berhati-hati juga sih gitu untuk mengobarkan perang dunia ketiga. Nah, cuman Rusia dan Ukraina nekat itu seperti tidak menahan diri, orang jadi takut juga jangan-jangan ini meluas betul-betul menjadi perang dunia ketiga. Tapi seandainya betul bahwa orang sebenarnya sekarang makin mampu menahan diri karena sadar risikonya, risiko yang sangat tinggi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, seluruh planet bumi ini bisa amblas gitu kan. Ya masa sih kita bunuh diri bersama, untuk apa sih gitu ya, apa sih yang kita belain akhirnya. Nah, orang sebenarnya makin sadar itu, dan ya belum jadi juga perang dunia ketiga, dan semoga tidak terjadi pada akhirnya gitu. Dan kalau itu bisa dilampaui semua krisis ini, dan kita lebih lebih memberanikan diri bekerja sama lintas kultur, lintas agama, lintas politik, saya kira kita
we get to the next level of civilization gitu ya, saya kira ya. Gitu. Seperti kalau orang mau masuk tahap kedewasaan, masa puber itu kan penuh krisis ya, jungkir balik gitu kan, itu masa yang sangat sulit gitu. Dan risikonya orang bisa hancur juga sih kalau puber itu tak terlampaui dengan baik. Nah, saya kira kita seperti itu sih kali. Ya, entah kita bisa melampauinya atau tidak, itu tuh masalahnya. Oke, berikut. Terima kasih Profesor Bambang. Ya, saya pikir sudah mencerahkan Kak Aprilia. Next, penanya berikutnya kepada Mas Galih Reja. Kami persilahkan. Oke, selamat malam Prof. Bambang. Malam. Saya sangat terima kasih buat malam ini. Saya menikmati semua buku Prof. Bambang dan hampir video seminar Prof. Bambang di YouTube saya dengarkan dan sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Prof. Bambang, saya pernah ada di masa di mana saya itu giat keliling kota-kota, keliling kabupaten-kabupaten untuk mengusir roh-roh jahat. Waduh. di mana itu saya lakukan bersama teman kelompok persekutuan gitu. Dan semakin ke sini semakin sadar, semakin belajar bahwa itu tuh sangat paradoks gitu. Ketika saya belajar tentang ekologi, bahwa tempat-tempat itu juga mempunyai genius loci atau guardian spirit atau roh-roh lokal gitu, seolah-olah saya itu sangat fideis, seolah-olah saya itu merasa paling berhak atas alam itu gitu. Jadi merasa saya paling berhak ada di tempat itu. Belajar juga tentang tesisnya Lynn White McWelter bahwa kekristenan itu sebenarnya paham yang paling bertanggung jawab akan kerusakan alam yang terjadi saat ini. Jadi ada yang berpendapat juga bilang bahwa akarnya itu religius, maka solusinya juga religius, bahwa apa yang saya lakukan dulu itu merasa bahwa kejadian 1 ayat 28 itu bahwa saya paling berhak, saya adalah seorang imago Dei, maka roh-roh lain akan saya usir, sehingga saya boleh merusak alam, saya nggak boleh saya mengeruk alam bebas-bebasnya. Nah, apakah setuju bahwa akarnya itu adalah sesuatu yang religius untuk mengurangi masalah alam ini, juga solusinya harus religius juga. Terima kasih, Prof. Iya, Mas Galih. Apakah untuk menyelesaikan? Tapi masalahnya tuh ya, apakah benar akarnya itu di kitab Kejadian gitu? Itu tuh ya saya baca juga sih, apa namanya, obrolan-obrolan tentang itu gitu ya. Tapi saya kira persoalannya kan kompleks ya, tidak bisa semata-mata dari kitab suci. Barangkali ada efeknya, tapi kan memang di kitab itu juga manusia memang diserahi alam bumi dan beserta isinya, tapi juga sekaligus harus bertanggung jawab atas itu kan, memelihara, merawat dan sebagainya. Saya kira ada banyak faktor lain terhadap kerusakan alam semesta ini, yaitu salah satunya lagi yang lain adalah perselingkuhan sains teknologi dengan kapitalisme ya, misalnya gitu. Kapitalisme yang tendensinya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya secara masif gitu kan, produksi masif itu memang dimungkinkan dan juga membantu sekaligus mensponsori penelitian ilmiah dan teknologi yang pada giliran itu kan sirkuler, yang pada gilirannya memudahkan kapitalisme juga untuk
mengeruk bumi ini gitu. Jadi soal bahan bakar lah, apalah kayak gitu ya. Ya itu, tapi sebetulnya juga etos mengeksplorasi yang seakan-akan manusia itu subjek, lantas di dunia realitas di luarnya itu objek. Itu kan etos sains umumnya juga gitu loh. Bukan hanya dari itu. Kita lihat itu objek, orang suka menyalahkan dalam hal itu bukan kitab Kejadian tapi Descartes gitu. Filsuf Descartes gitu kan, seakan-akan dia menciptakan etos subjek objek. Saya kira juga itu etos mengeksplorasi, tapi itu sudah selalu etos ilmiah tuh eksploratif sih ya, bagaimanapun juga. Tapi ketika berselingkuh dengan kapitalisme, yang memang eksploratif itu menjadi eksploitatif misalnya gitu ya, dan nyaris tidak peduli pada segala side effect-nya. Ada greed di situ, ada keserakahan di situ. Lantas yang hasilnya impact-nya banyak ya. Ketidakadilan, perusakan ekologis dan seterusnya. Nah, untuk menghadapi itu memang sekarang itu orang-orang berpikir kembali ke arah cara pandang mitik religius atau pseudo religius gitu ya terhadap alam, tapi hanya dalam arti ini loh, penghormatan, kekaguman gitu kan ya, kita lebih menghargai alam. Dan masalahnya juga begini, bukan sekedar terapi religius dalam hal itu, tapi di dunia sains sendiri pun kan berkembang pandangan yang mengarah-arah ke situ, dalam artian sains ya kayak fisika kuantum, tapi juga microbiology dan sebagainya, itu akhirnya kan juga ada kecenderungan kuat hari-hari ini itu untuk melihat seluruh realitas planet bumi ini, bahkan the whole universe, itu sebagai sesuatu yang sifatnya organik, gitu kan ya. Organik itu seperti bernyawa, gitu kan, somehow, seperti berkesadaran. Jadi sekarang ada kecenderungan terbalik yang suka disebut post-human in way, post-human dalam arti manusia sekarang melihat kembali semata-mata sebagai produk dari kinerja alam gitu loh. Dan alam itu dalam tanda petik berkesadaran dalam arti tertentu. Alam itu berkesadaran dan dia mengatur sendiri metabolismenya gitu, metabolismenya. Dan memang yang melahirkan manusia itu sendiri pun alam gitu. Manusia sendiri lahir dari alam gitu kan ya, dari alam. Bahkan para pemikir ekologis bahkan lebih ekstrim menyebut manusia adalah cara alam menyadari dirinya gitu kan ya. Ini cara pandang baru atau tren lumayan baru yang muncul pada sebutan Gaia segala macam itu dari James Lovelock dan macam-macam dari Rupert Sheldrake lah, dari Maturana, Fritjof Capra dan sebagainya. Itu tuh bahwa alam semesta ini organik sih, artinya berkesadaran. Dan dia melahirkan manusia, dan kesadaran manusia adalah cara alam ini menyadari dirinya sendiri, gitu kan. Nah, itu cara pandang ini tuh kan menjadi dekat dengan animisme, dinamisme kayak gitu-gitu ya. Yang menghormati alam karena alam itu asal kita dan nenek moyang kita dan bagian dari diri kita, dan bahkan kita itu bagian dari alam yang lebih besar dan sebagainya kayak gitu. Dan ini ya spiritual sih sebenarnya kan. Kalau mau disebut religius, ya itu memberi akses bagi perspektif religius sebetulnya. Memberi akses kembali bagi perspektif religius. Memberi akses bagi sikap hormat terhadap alam sebagai mempunyai hak hidup, bahwa mereka juga bernyawa, bahwa tanaman-tanaman itu sebenarnya saling berkomunikasi, bahwa binatang-binatang mempunyai penginderaan yang mungkin lebih tajam dari kita, dan seterusnya.
jadi sains sendiri, tapi juga kesadaran kolektif manusia akibat krisis ekologis, sebetulnya saat-saat ini sudah memberi akses ke arah apa ya, perspektif yang sebutlah semacam spiritual gitu ya. Nah, masalahnya sejauh mana agama-agama juga mendukung hal itu. Bagaimana agama-agama menggarisbawahi hal itu. Ya, kebetulan saja Paus Fransiskus ini bikin ensiklik atau artinya bikin apa surat gembala gitu. Laudato Si pernah dengar apa namanya tentang persoalan ekologis, dan bahkan itu difilmkan ya menjadi The Letter atau apa, menarik film itu. Ya, yang lucu di film itu, Pausnya kan ngomong, ya, saya tahu apa sih tentang krisis ekologis, gue juga bukan orang yang sotoy soal, dan apa hubungannya juga gitu apa krisis ekologis dengan evangelisasi yang tugas gue gitu ibaratnya gitu. Dia juga nggak tahu, tapi dia mencoba mendengar dari para korban kan, dia mencoba mendengar dari para korban yang secara real mengalami dampak dari apa krisis ekologis dan global warming dan sebagainya itu. Jadi dia mendengar terus mengumpulkan mereka, ya itu salah satu gesture yang menarik dari dunia religius barangkali ya. Gitu loh Mas. Ya, oke. Ada satu lagi tadi Pak, kepada Mas Alvin ya, apakah masih mau bertanya? Ya, silakan. Masih, Bu. Singkat ya Mas Alvin. Sedikit saja. Yuk, yuk. Ya, oke. Selamat malam, Prof. Bambang. Malam. Halo. Saya ada sedikit yang tadi di slide terakhir itu menarik ya. Jadi ada semacam pergeseran dari agama yang dogmatis ke sudut pandang keindahan itu. Jadi itu memang terlihat sekali di karyanya seperti Whitehead ya. Di situ ada istilah truthful beauty, dan kelihatannya keindahan ini memang adalah cara yang lembut ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dogmatisme itu kan tidak mudah ditembus. Sama dengan zaman kita kan dikuasai kalau dari sudut agama memang dogmatisme. Terus yang kedua yang mungkin mendasarinya adalah pandangan dari Cartesian, dari Descartes, Cartesian gitu. Jadi segala sesuatu itu bersifat mekanistik dan indrawi. Bahkan itu sudah jelas merambat di dalam sebuah ilmu pengetahuan modern terutama. Jadi sebenarnya di sini hanya semacam tambahan saja. Apakah Prof setuju bahwa memang pergeseran keindahan ini memang cara yang halus ya, dan kelihatannya strategis sekali untuk melunakkan tembok dogmatisme dan pandangan mekanistik itu. Dan keindahan ini rasanya tidak hanya ada di Whitehead ya, ada juga di beberapa pemikiran lain, sepertinya begitu. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Prof terhadap hal ini? Terima kasih, Prof. Oke, itu memang strategi yang halus. Oke, saya setuju. Tapi juga yang lebih menyentuh kemanusiaan kita yang terdalam ya, saya kira. Kekuatan seni itu sekurang-kurangnya dua ya, kekuatan seni itu Mas Alvin. Kekuatan perspektif estetik itu ya. Dia selalu merupakan, ada karya seni yang cukup serius yang reflektif itu, selalu merupakan upaya untuk merumuskan persoalan-persoalan manusia yang mendalam yang sulit dirumuskan secara ilmiah ataupun secara religius gitu kan ya. Jadi novel yang bagus, film-film yang bagus, puisi yang bagus seperti puisi-puisi Gusmus misalnya, itu upaya cerdas untuk merumuskan persoalan-persoalan yang sulit dirumuskan. Dalam hal itu seni menjadi penting. Kedua, ekspresi artistik itu atau pandangan estetik, perspektif estetik secara umum itu tuh berkomunikasi bukan pertama-tama ke kognisi intelektual kita ya, tapi ke hati manusia. Saya kira itu kekuatannya juga. Dia ke hati dan imajinasi.
itu penting untuk disentuh, karena dengan cara itu sekat-sekat formal keagamaan kayak ideologi politis kayak dilabrak, ditembus gitu loh. Karena what is at stake sebetulnya yang disentuh itu adalah hati manusia, kemanusiaan manusia. Jadi dalam arti itu juga strategis, Mas. Ya dalam arti itu cara halus betul, tapi sekaligus cara yang nembak ya, kena sasaran. Oke, thank you. Sepertinya ini masih ada kembaran saya, Mas Ignatius. Ya, boleh Pak, satu lagi Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Prof. Bambang. Ya, sangat menarik dan menginspirasi serta memberkati. Mohon izin menanggapi ada setidaknya 2 kata kunci yang saya tangkap pada malam hari ini, yaitu melihat agama dari sudut pandang estetika dan juga self-awareness ya, atau kesadaran diri. Mohon izin bertanya, menurut Prof, apa sih penghalang paling besar untuk agama-agama yang memang selama ini mendominasi di dunia, dan juga cukup banyak kita melihat dari sisi histori, sikap, dekrit, tindakan yang destruktif ya sampai sejauh ini, itu mereka bisa mengalami transformasi sehingga menangkap bahwa unsur estetika dan self-awareness itu harus yang menjadi panglima. Kira-kira penghalang terbesar apa menurut Prof kiranya bisa memberi manfaat untuk kita juga. Terima kasih, selamat malam. Ya, saya kira salah satu penghalang utama itu rasa nyaman diri ya. Rasa nyaman diri dengan kerangka dogmatisme gitu ya. Dan cara berpikir pendek sih sebetulnya itu tuh. Cara berpikir pendek bahwa seakan-akan bila mempercayai dogma tertentu, selamatlah sudah, urusan beres gitu kan ya. Nah, cara berpikir pendek itu mau tidak mau disadari atau tidak membuat orang jadi eksklusif, lantas tanpa dia sadari juga menjadi diskriminatif mau tidak mau. Gitu. Seperti itu. Itu kenyamanan di dalam kerangka dogmatisme yang sebetulnya pemikiran pendek. Jadi hambatannya adalah juga apa ya, pemikiran pendek itu berpikir dangkal ya, berpikir dangkal. Saya melihat yang utama itu sebetulnya itu, sehingga yang membuat orang jadi tertutup dan sebagainya itu kan karena berpikir pendek sih sebenarnya. Kalau saja berpikir sedikit lebih panjang, orang mau nggak mau jadi harusnya ada peluang untuk lebih terbuka, untuk lebih mengagumi, lebih apresiatif terhadap semua yang berbeda gitu ya. Halangan saya kira itu kenyamanan di dalam kerangka berpikir yang sudah ya apa berabad-abad memang kerangka epistemologis dogmatis gitu sih. Ya, oke. Suara Cukup ya? Bapak tadi. Ya, sudah cukup ya, Mas Ini Bambang? hilang ya? Iya, Ya, tadi hilang dikit, Pak. Ya, ya. Ya, saya kira satu hal di tengah situasi krisis ini adalah memang keterbukaan untuk melihat value pada yang lain dan apa semacam upaya untuk mengagumi yang lain, mengagumi kehidupan itu sendiri dalam segala keanehan dan perbedaannya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting. Karena kita juga harus belajar mengagumi yang berbeda itu, gitu. Ya, semoga kita diberi kemampuan, diberi berkah untuk bisa melakukan itu. Amin.